wabarakatuh. Hari ini benar mata pelajaran fisika? Ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Apa kabar hari ini, sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang nggak berangkat? Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Silahkan handphonenya disimpan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan buku tulis dan buku paketnya. Kalau ada yang punya LKS juga silahkan dikeluarkan. Hari ini kita akan lanjut materi besaran dan satuan. Sekarang saya mau nanya, kalian pernah nggak mengukur tinggi badan atau suhu badan kalian? Nah, gimana cara menyebut hasil pengukurannya? Ada yang tahu? Misal tinggi saya sekian. Ada yang pernah? Gimana cara nyebutnya? Titik-titik sentimeter. Kalau suhu badan? Celcius. Oke. Dari penyebutan hasil pengukuran itu ada dua konsep yang bisa dipelajari, yaitu besaran dan satuan. Hal itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kalian harus bisa mendefinisikan apa itu besaran dan satuan. Dan yang kedua, kalian harus bisa membedakan apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Nanti tujuan sikapnya kalian itu harus bisa bekerja sama, karena nanti akan ada diskusi kelompok dan nanti ada presentasi ke depan juga. Oke, sekarang silahkan diperhatikan ilustrasi di depan. Ada seorang ibu-ibu yang sedang berjualan. Ibu Dina ini kita anggap sebagai pembelinya. Ibu Dina bilang, "Permisi Bu, saya mau beli 2 kentang dan 2 cabai." 3 cabai. Penjualnya, ibu-ibunya bilang, "Buah apa Bu?" Karena dia nggak tahu buah apa. Terus si Ibu Dina bilang, "Kentangnya 2 kg, cabainya 3 kg. Baru si penjualnya tahu, "Oke Bu, sebentar ya." Nah, dari ilustrasi di depan itu ada 3 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu ada besaran. Kalau di sini kentangnya 2 kg, berarti besaran yang diukur apa? Berat. Ada yang lain? Massa. Oke, jadi besaran yang diukur adalah massa. Yang kedua, nilainya. Nilainya berapa? Nilai 2. Benar ya, jadi besarannya massa, nilainya 2. Satuannya kilogram. Jadi ada 3, besarannya massa, nilainya 2 dan 3, satuannya kilogram. Paham? Untuk bisa memahami materi hari ini, saya akan membagikan LKPD. LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nanti saya yang membagi, kalian tinggal berdiskusi. Setelah itu nanti saya pilih 2 kelompok untuk presentasi di depan kelas. Paham? Apa yang kami ketahui mengenai pengertian besaran dan satuan. Besaran adalah suatu yang dapat berukur, mempunyai nilai yang dinyatakan dengan angka-angka dan memiliki satuan tertentu. Satuan adalah satu komponen besaran yang menjadi STB standar dari suatu besaran atau pernyataan yang menunjukkan arti dari suatu besaran. Untuk yang kedua, saya bacakan oleh silakan dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya ke depan. Kita akan bahas dulu mengenai besaran. Di sini ada definisi dari besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuannya, seperti
terakhir. Oke, besaran segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuannya. Contoh, sekolahku berjarak 5 km dari rumah. Besarannya itu yang diukur adalah jarak. Kemudian nilainya itu 5, nilai itu angkanya, dan satuannya adalah kilometer. Kemudian ada macam-macam besaran. Jadi besaran itu dibedakan menjadi 2. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Pertama kita bahas dulu besaran pokok. Jadi besaran pokok itu besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Di satuan internasional itu ada 2 sistem. Ada MKS dan CGS. Sesuai namanya MKS, berarti besaran panjang, itu satuannya adalah meter, M. Kemudian satuan massa itu adalah kilogram, K. Dan yang terakhir waktu itu satuannya skor. Oke, selanjutnya adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Satuan tidak baku itu menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, seperti yang tadi disampaikan teman kalian. Makanya kita tidak disarankan menggunakan satuan tidak baku, harus menggunakan satuan yang baku. Contoh satuan tidak baku ini bisa dilihat depan, ada cekal, hasta, pasir, langkah, dan sebagainya. Jadi kalau satuan yang baku itu meter, kilogram, derajat Celcius atau Kelvin, dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak? Paham? Silakan ditutup ya bukunya. Kemudian langsung dikerjakan, waktunya 10 menit karena hanya 4 soal aja. Pengerjaannya individu ya, bukan kelompok. Selanjutnya saya mau tanya, apa yang bisa kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Sebutkan aja apa yang kalian pelajari hari ini. Besaran dan satuan. Besaran itu apa tadi? Segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan nilainya. Oke. Kemudian besaran itu dibagi menjadi berapa? Apa aja? Pokok dan turunan. Kalau besaran pokok itu besaran yang gimana? Yang berdiri sendiri. Kalau besaran turunan? Besaran pokok yang diturunkan. Ya, oke. Jadi besaran turunan itu disusun oleh beberapa besaran pokok. Kalau satuan dibagi menjadi berapa? Apa aja? Satuan tidak baku dan baku. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya dari awal sampai akhir. Untuk minggu berikutnya kita akan membahas mengenai materi dimensi dan notasi ilmiah. Silakan kalau mau dipelajari terlebih dahulu biar nanti di kelas sudah sedikit paham dengan materinya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf di pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.